Shalom. Tanam pisang rapat-rapat supaya kambing jangan lari. Karena sepertinya mungkin karena hujan belum terlalu bersemangat. Saya ulang sekali lagi. Shalom. Puji Tuhan. Si semangat. Kita semua bersyukur karena kita bisa beribadah di minggu yang pertama 2 Februari 2025. Bulan Februari kata remaja dan kaum muda, bulan Valentine atau bulan cinta kasih. Seperti itu. Sehingga ada program sinode, surat dari sinode menyampaikan kalau boleh penatua remaja pimpin salah satu ibadah. Jadi saat ini saya dijadwalkan saat ini sesuai edaran dari Badan Pekerja Majelis Sinode. Waktu kecil, waktu SD dan SMP, waktu remaja dan anak-anak maksudnya, salah satu hobi yang saya sangat sukai, walaupun sangat tidak disukai orang tua sebenarnya, yaitu main falinggir. Ada yang adik-adik suka main falinggir? Atau bapak-bapak dulu sama dengan kita? Jadi saat ini saya tidak tahu apakah falinggir ini masih idola atau Mobile Legend yang lebih bagus. Tapi intinya di situ ada sesuatu yang menjadi tradisi orang waktu anak-anak dan remaja. Saya kira juga bapak-bapak pasti akan mengenang. Kata itu akan muncul ketika orang bilang lengkal jaba itu falinggir. Oh tu falinggir sana bijak yang sana nyanda. Sehingga supaya tu falinggir itu bagus, orang jauru kata. Supaya bijak. Iya tuh. Ele falinggir bijak. Sehingga tema saya saat ini dari pembacaan kita tadi saya kasih judul menjadi bijak. Kalau pembacaan kita temanya kebijaksanaan Tuhan. Bagaimana Tuhan bijak dalam kehidupan kita. Lihat pembacaan yang kita baca lewat kitab Nabi Yesaya. Jadi Nabi Yesaya artinya masing-masing orang mungkin ada arti nama. Yesaya artinya Tuhan penolong. Jadi Tuhan pasti selalu menolong. Tuhan menolongku, Tuhan menolong kita semua kapan saja dan di mana saja. Itulah Yesaya. Nah, pembacaan ini menarik sekali karena berbicara bagaimana kebijaksanaan Tuhan, dan secara khusus mingguan ini kita diangkat tema Tuhan itu ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Jadi ini tema mingguan, tapi secara khusus saya mengambil menjadi bijak. Bolehkah multimedia yang saya kirim tadi kalau boleh ditampilkan? Mungkin bagus di grup. Kalau bisa ditampilkan, karena ini cerita supaya orang tidak menganai-anai. Beda kalau kita bilang nilam. Iya tuh. Kalau nilam mungkin lagi tren. Iya tuh. Karena sudah mulai naik 2 juta lebih. Nah, kalau bisa ditampilkan apa yang sampai. Karena memang ini bagaimana kebijaksanaan Tuhan dimetaforakan di perumpamaan dalam bentuk 5 benih yang diolah oleh petani dalam prosesnya, bagaimana sehingga kita bisa mengatakan pada akhirnya Tuhan itu ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Kita bisa memuji Tuhan dan kita bisa berkata mungkin sama dengan itu pendeta Swedia, kemudian rubah lagunya oleh misionaris Inggris. How great thou art, how great thou. Itu lagu yang menceritakan bagaimana Tuhan itu sangat dikatakan di sini ajaib dan agung. Nah, ini saya dapatkan gambaran ini. Kita mulai yang pertama. Jadi bagaimana pertanian ini diambil, petani ini dalam hal ini Yesaya digambarkan. Bagaimana dia mengolah pertanian supaya kita mungkin ini tidak top mungkin di daerah kita, tetapi minimal kita lihat pertama jintan hitam. Jintan hitam ini sangat bagus sekali untuk obat-obatan dan rempah-rempah. Ada yang pernah lihat ini jintan ini kok semua sama dengan padi. Cuma ini jintan hitam itu tanamannya dan itu kenapa hitamnya seperti itu. Ya, next. Jangan sampai saya kuliah pertanian di sini mungkin proceed kalau ada. Ya, next. Ini jintan putih. Jadi itu bunganya, ini jintannya. Ya, sama juga dengan biji-bijian ya. Next. Ini sama juga obat dan rempah-rempah. Sehingga sangat dicari.
Itu juga nilam, ternyata saya cek itu untuk minyak wangi dan obat-obatan sehingga Eropa mengejar nilam ini. Tapi ini juga seperti ini. Nah, ini sekoi. Sekoi ini juga sama. Kalau sekoi ini ya dibuat secara khusus untuk makan makanan sebenarnya bagi di Eropa. Mungkin orang tidak tahu biasa ini. Karena ini kan lebih banyak mungkin dicampur dengan yogurt, dicampur dengan karamel atau apa yang mungkin bubur-bubur ya. Next, ada lagi. Nah, ini yang dikatakan jelai. Jadi jelai, ini jelai. Nah, ini mungkin ya agak top. Next, yang satu lagi. Nah, ini jawawut, gandum jawawut yang kalau kita lihat di sini ini tanaman pangan juga untuk jadi bahan makanan. Ini yang seperti itu, bunga seperti padi ya. Kalau kita lihat seperti next, ada lagi, ada 5 jenis. Oh, sudah? Ya, seperti itu yang kita lihat ada 5, boleh dikatakan ada 5 bibit yang ini. Bagaimana itu diolah? Jadi ini dimetaforakan, diumpamakan seperti ini, proses bagaimana kita dilatih untuk bijaksana. Diharapkan kita bijaksana. Dari perenungan ini ada 3 hal yang ingin kita renungkan, kita belajar, yang saya boleh baca di sini. Yang pertama, boleh next. Ada 3 hal. Jadi ada 3 hal yang penting. Yang pertama, kita diharapkan untuk menjadi bijak itu, kita sesuai nama saya, heard. Dari bentuk kedua pars participle dari hear, heard, badengar. Jadi orang yang dengar-dengaran. Kira-kira seperti itu kita. Tanya istri saya mungkin yang lebih tahu. Jadi kita diharapkan yang pertama dengar-dengaran untuk menjadi bijak. Yang kedua, kita mau suka diajar, dibajak, diproses, memang dihantam, dipukul. Itu proses membajak itu tidak gampang. Tanah itu untuk digemburkan itu memang menderita, mungkin tanah itu akan menderita, tetapi itulah proses yang kita mau diajar. Yang terakhir, kita mau diberikan petunjuk. Tidak gampang ternyata orang untuk 3 hal ini. Yang pertama kita renungkan pertama, orang diajar karena ya sama dengan remaja kita bilang. Setiap ibadah biasanya bilang begini, marilah kita semua untuk kita membuka kitab suci, tab suci, HP suci. Karena banyak sudah jawab Alkitab tuh. Karena kata teknologi. Cuma masalahnya tuh barang-barang itu jangan cuma dipakai memang kalau untuk membantu untuk buka boleh ada Alkitab tuh di tab, di HP, enggak apa-apa. Tetapi jangan kita pernah duduk di belakang terima tamu, kita lihat beberapa remaja ya, karena saya pernah tua remaja, yang dorang buka Alkitab no. Rupa ada bawa gambar, bawa video, toh, tahu kalau sudah TikTok. Nah, ini kita melihat di sini bahwa ternyata banyak yang cuma suka seperti itu kenikmatan, tetapi yang pertama untuk badengar agak susah. Hati-hati karena memang dalam kehidupan orang badengar ini kelihatannya simple, tetapi saya teringat ada satu dokter namanya Marano Omoto, seorang Jepang, karena kan badan kita 70% air. Sehingga dibilang hati-hati, termasuk kepada tanaman. Dia uji coba kepada tanaman. Jadi tanaman itu ada 2. Satu tanaman pagi-pagi dia bilang besai nak tumbuh, besai. Itu satu dia puji-puji, bagus. Ternyata tanaman pun ketika dihujat akan mati, yang satu akan bagus. Itu Dr. Marano Emoto. Ini sangat top sekali karena teorinya. Jadi hati-hati dalam kepada kita semua yang kita dengarkan. Baiklah kita dengarkan yang baik. Mungkin kalau terlalu lama kita, bahkan bukan cuma orang pesuara. Orang pesuara hati-hati. Kenapa kita begini kan? Pesoele dengan kita, begini. Hati-hati itu akan masuk ke dalam tubuh kita yang 70% rata-rata air ini akan membuat berdampak negatif. Jadi hati-hati dengan pendengaran. Tapi saat ini kita berbicara bagaimana kita diajar, disampaikan oleh firman Tuhan untuk mendengar dan juga memperhatikan. Banyak orang istilahnya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Toh? Alias cuma lewat. Tetapi kita diharapkan untuk juga memperhatikan. Memang jujur, ada pengkhotbah bilang seringkali karena dia terlalu muda,
mungkin ada yang senior atau lebih pandai atau lebih mapan. Seringkali saya kalau jadi dengar khotbah, ada orang berkhotbah begini di kolom lalu ya. Bapak Ibu, marilah kita dengarkan khotbah saya. Janganlah lihat kepada diri saya, tetapi lihatlah kepada khotbah saya. Ada orang begitu memang. Khotbah sampaikan saja. Setiap orang pasti ada dosa dan salah. Tidak semua orang sempurna. Tapi namanya khotbah firman Tuhan sampaikan saja. Masing-masing orang ada DP tiap-tiap, ada DP perbedaan. Jadi yang pertama marilah orang mendengar. Marilah orang masing-masing baku seingat bahwa pentingnya orang datang ke gereja dalam tiap ibadah. Marilah orang mendengar. Memang kalau saya mungkin lebih kuat mendengar mungkin. Jadi ketika minggu lalu diumumkan saya mau pimpin ibadah untuk tema hari ini, kita 3 pengkhotbah saya dengar khusus karena agak mudah kok sekarang orang mau belajar untuk bagaimana cara menyampaikan firman. Karena MTPJ ini mulai hari Selasa lalu sudah dapat dengar di YouTube. Sehingga semuanya ada. Apa yang kurang? Mulai Rabu Gemim lewat YouTube-nya mulai mengedarkan menyampaikan baik khotbah langsung maupun khotbah dalam bentuk animasi untuk kita dengar. Kurang di mana? Jadi seperti itu. Jadi saya mendengarkan di kendaraan saya putar, saya dengarkan apa suatu khotbah untuk hari Minggu karena mulai hari Minggu lalu saya bilang untuk subuh penatuahar. Jadi saya mulai mempersiapkan seperti itu gaya saya. Jadi saya selain MTPJ semua juga, untung Jane juga sudah kirim walaupun dalam bentuk PDF dulu di grup, kita baca semua dan hari ini sudah ada dibagikan. Nah, ada MTPJ, ada YouTube, ada berbagai informasi tentang pembacaan kita hari ini. Jadi itu semua yang membuat kita lengkap untuk kita, kalau saya seperti mendengar. Jadi memang saya mendengar, oh menurut pendeta ini begini, menurut sinode begini. Nah apa kira-kira menurut saya yang akan bisa saya sampaikan dari apa yang saya dengar. Jadi pentingnya mendengar Bapak Ibu sekalian, jemaat sekalian, itu yang pertama. Yang kedua selanjutnya maukah kita diajari. Kalau kita lihat di sini proses mengajar dalam pembacaan ini yang disampaikan, pengajaran disampaikan untuk kita bijak, memang perlu waktu. Semua bentuk proses dikatakan di sini dibajak, diajari bagaimana kita semua ada proses. Kan tidak selamanya orang duduk beribadah, tidak selamanya orang segala sesuatu. Pengkhotbah 3 bilang ada waktunya. Ada waktu orang duduk ibadah, ada waktu orang pasiar, ada waktu orang mau pimantos, ada waktu orang di rumah. Masing-masing itu semua ada waktu. Marilah orang semua mau suka diajar ketika datang ibadah duduk manis, mendengar dan memperhatikan. Proses bagaimana Tuhan menyampaikan ke Nabi Yesaya yang diumpamakan Yesaya sebagai petani. Bagaimana dia mengelola masing-masing itu perlu proses. Ada mungkin yang prosesnya agak keras. Toh, jintan hitam. Mesti pakai tongkat. Ini boleh alus-alus rupa kalau gandungkan sama dengan digirik maksudnya mau dipisahkan antara gandum toh DP sekam dengan tu biji gandum sehingga kalau gandum agak halus tidak usah pukul dia, taruh jerupa padi di sedikit luas, nanti anginnya akan tiup tu sekam. Tapi kalau jelai hitam mesti sedikit keras, sedikit pukul-pukul pada dengan tongkat. Jadi masing-masing orang mungkin dalam proses kehidupan berbeda-beda. Ada yang jintan hitam, ada yang rupa gandum mesti halus-halus. Mungkin beda-beda. Tetapi semuanya ingin Tuhan ajarkan kepada kita semua. Memang harus seperti itu. Harus diajar, harus dibajak. Itu istilah yang dipakai oleh Alkitab saat ini. Bagaimana proses membajak itu, mengajar itu, membentuk kita untuk semakin bijak. Semakin bijaksana dalam mengarungi kehidupan ini. Tiap orang pasti berbeda. Yang ketiga, marilah orang ikuti petunjuk Tuhan dikatakan di sini dalam ayatnya yang ke-26 diberi petunjuk oleh Allah. Segala sesuatu sebenarnya orang tidak usah heran. Ika apa begini? Semua ada petunjuk. Cuma seringkali itu petunjuk pedoman tata gereja apapun itu tidak dipakai oleh orang baik berjemaat maupun orang bergereja. Ini ada contoh. Saya kasih contoh kemarin beli di Shopee. Ini contoh.
sama dengan saya. Padahal kalau di sini lain kali kok orang cari gampang bertanya orang, bahkan PIT ini handphone mau pakai bagaimana. Padahal setiap barang yang orang beli ada DP petunjuk, mar orang malas baca. Iya toh, rata-rata orang malas baca. Padahal di dalam setiap HP DOS, televisi DP DOS ada DP petunjuk, DP pedoman, mar orang malas baca. Cuma suka mau bertanya atau PDIT cari gampang, mau bagaimana kok ini barang ini alat ini. Padahal di dalam setiap yang tong beli ada, termasuk orang. Sebenarnya petunjuk orang sangat jelas dalam Alkitab, sangat jelas. Sudah ada seperti ini, banyak petunjuk. Bahkan saat ini kepada petani, kepada Nabi Yesaya sangat runut sekali diajarkan. Bagaimana untuk jintan hitam, jintan putih, sekoi, gandum, jelai. Itu bagaimana prosesnya dalam menanam. Nah, itu semua nantinya memang setiap orang akan ada proses, tapi akan kita sadari bersama bahwa tiap orang bisa berbeda pendekatannya, caranya, metodenya, tapi intinya semua ingin dibuat bijak seturut dengan kehendak Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Masing-masing kita diharapkan nantinya ketika kita menjadi seorang bijak oleh pengenalan akan firman Tuhan yang boleh orang baca, orang perhatikan, orang dengar, dan orang lakukan, maka orang akan berkata, "Then sing my song, my Savior God to thee, how great thou art, how great thou art." Itu yang pendeta Swedia menciptakan lagu ini. Dia mengungkapkan seperti pembacaan terakhir, kita akan berkata suatu saat ketika orang mendapatkan bijak di hadapan Tuhan, mendapatkan apa yang boleh kita dengar, orang diajari, orang diberikan petunjuk, maka suatu saat nanti orang sebagai umat percaya kita akan berkata, benar, Tuhan itu ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Amin.